Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1941. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Hitung jumlahnya lagi di depannya, tiba-tiba hahaha, Kaisar Mengpo, kenapa kamu begitu marah? Dan lalu duar, api hitam yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Masing-masing api hitam ini mengandung aura membakar segala sesuatu di dunia dalam sekejap. Itu melilit mangkuk batu yang diledakkan Kaisar Mengpo menghalanginya. Kaisar Api Hitam, aku tidak menyangka bahwa kamu juga akan menjadi antek-antek Kaisar Wuyue dari 5 gunung suci dan juga klan Jurang, kata Kaisar Mengpo. Matanya menyusut dan dia meraung karena terkejut. Dia tiba-tiba mengambil kembali mangkuk batu itu ke tangannya. Terlihat pada mangkuk batu itu ada aura menakutkan dari sungai Wangchuan yang terus bertahan di atasnya. Langsung meledakkan api yang tak berujung dan segera kembali ke tangan Kaisar Mengpo. Lalu Kaisar Mengpo menatap ke depan dengan serius. Kekuatan api yang tak terhitung jumlahnya memadat dan berubah menjadi seorang pria berjubah hitam. Dan pria berjubah hitam itu menatap Kaisar Mengpo dengan mata yang dingin dan juga dengan senyum mengejek di sudut mulutnya. Kaisar Mengpo, aku berkolusi dengan klan Jurang. Apa maksudmu? Kata Kaisar Api Hitam. Ketika mengatakan ini, Kaisar Api Hitam melangkah selangkah demi selangkah. Dia berjalan menuju ke arah Kaisar Mengpo. Dia berkata sambil mencibir mengenai dirinya yang menyerah kepada Kaisar Wuyue. Itu dikarenakan karena Kaisar Wuyue pernah menyelamatkan hidupku saat itu dan aku tahu cara bagaimana membalas budi. Mendengar itu, Kaisar Mengpo nampak sangat waspada. Kesadarannya melirik ke sekeliling di lingkungan sekitarnya. Dan sebelum dia bisa berbicara, mangkuk batu di tangannya sudah diledakkan lagi. Dan boom, mangkuk batu yang menakutkan itu seperti meteorit bintang menghantam Kaisar Api Hitam dengan keras. Hahaha, Kaisar Api Hitam. Nampak dia tertawa. Dia berubah menjadi nyala api yang besar dan Kaisar Api Hitam dengan kuat menyelimuti mangkuk batu tersebut. Dan lalu duar, ledakan api besar ditambah mangkuk batu itu dengan cepat saling bertabrakan. Itu saling terkait dan keduanya nampak beradu. Api hitam dan mangkuk itu merupakan harta dengan tingkat yang cukup tinggi. Tentu saja itu tidak ada yang lebih mendominasi, hampir imbang. Akan tetapi Kaisar Mengpo saat ini sangatlah cemas, karena yang paling dia khawatirkan bukanlah Kaisar Api Hitam, akan tetapi adalah Kaisar Bayangan yang bersembunyi di kegelapan. Oleh karena itu, Kaisar Mengpo harus selalu memusatkan perhatiannya pada sekeliling dan dia tidak berani gegabah sedikit pun. Apa yang kamu pikirkan beraninya kamu terganggu di saat melawan Kaisar ini? Kata Kaisar Api Hitam. Dia menjadi marah di dalam hatinya dan dia datang untuk membunuh dengan kekuatan nyala api yang mengerikan lagi. Nampak kekuatan nyala api yang mengerikan jatuh seperti hujan meteor membentuk ledakan yang sangat mengerikan. Di kehampaan nyala api yang membakar segalanya terus membakar, memancarkan kengerian yang membuat jantung berdebar-debar. Niat membunuh ini membuat Kaisar Mengpo terus-menerus dipaksa mundur. Dan pada saat Kaisar Mengpo mundur, sebuah tawa tiba-tiba menggema dalam kehampaan yang tak berujung. Hahaha, suara memilukan yang menembus langit tiba-tiba terdengar dan niat membunuh yang menakutkan melonjak. Seolah-olah benda tajam yang tak terlihat datang dari arah lain dan sebelum menembus ke dalam tubuh Kaisar Mengpo. Kaisar Mengpo tertegun, kesadarannya seketika merasakan sedikit rasa sakit dan rasa merinding yang nyata yang tak ada habisnya melonjak di sekujur tubuhnya. Hati Kaisar Mengpo terasa dingin dan dia sangat berkonsentrasi. Dia pun segera berbalik dengan cepat dan mengatupkan kedua tangannya dan segera air Wangchuan dari Kaisar Mengpo yang menakutkan berkumpul di lapak tangannya.
berkumpul pada beberapa titik dan tiba-tiba menyembur keluar bertabrakan dengan bayangan jahat di belakangnya. Kaisar Mengpo terkejut bagaimana serangan diam-diam Kaisar Bayangan ini bisa dihancurkan dengan begitu mudah. Dia pun buru-buru berbalik dan meletakkan perisai di depannya. Akan tetapi sayang sudah terlambat. Dengan keras jarum panjang hitam tajam yang tak terlihat menembus kekosongan dan diam-diam menembus pertahanan Kaisar Mengpo. Di saat krisis, Kaisar Mengpo tiba-tiba berbalik ke samping dan dia menarik jarum panjang yang menusuk jiwa ke lengan kirinya dengan keras. Seketika lengan kiri Kaisar Mengpo pun hancur di tempat dan itu berubah menjadi kabut darah hitam sebelum kemudian menghilang tertiup angin. Dan serangan jiwa yang dingin itu menyebar dengan cepat ke arah jiwanya melalui lukanya, menyebabkan jiwanya menjadi kaku dan dengan cepat melawan dengan keras. Akan tetapi sayang sudah terlambat. Pada saat ini Kaisar Api Hitam berteriak dari samping dan dia juga melayangkan pukulan kepada Kaisar Mengpo, yang seketika Kaisar Mengpo pun harus menderita luka yang sangat parah. Sekarang Kaisar Api Hitam dan Kaisar Bayangan bergabung, maka tidak sulit bagi mereka untuk mengalahkan Kaisar Mengpo. Namun dalam gerakan sebelumnya, Kaisar Api Hitam menyadari bahwa Kaisar Bayangan tidak bergerak sendiri, tetapi dia juga menggunakan kekuatan klan jurang yang ada di tubuhnya untuk diam-diam menyelinap menyerang Kaisar Mengpo. Jika tidak, maka dia mungkin tidak akan bisa menipu persepsi Kaisar Mengpo. Hal ini membuat Kaisar Api Hitam juga waspada di dalam hatinya. Namun jika dia sampai juga memiliki kerjasama dengan anggota klan jurang di tubuhnya, bukankah dia juga akan bisa berjalan sombong di dunia bawah ini? Kecuali untuk beberapa orang seperti 4 Kaisar Agung. Kaisar Bayangan ingin membunuh Kaisar Mengpo dengan satu gerakan dan dia tidak akan memberikan kesempatan kepada Kaisar Mengpo untuk bereaksi. Di saat Kaisar Mengpo menahan serangan roh jarum milik Kaisar Bayangan, dia tiba-tiba menyerang dan ingin membunuhnya. Namun sebelum sampai jarum itu pada Kaisar Mengpo, tiba-tiba Kaisar Mengpo merasakan sesuatu dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dia melihat ke langit di kejauhan. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Sesaat ada keraguan, ada sesuatu yang membuatnya ragu sebelum akhirnya Kaisar Bayangan pun melesat ke dalam kehampaan dan dia menghilang dari sana. Sebelum menghilang, Kaisar Bayangan berteriak kepada Kaisar Api Hitam, "Kaisar Api Hitam, aku serahkan Kaisar Mengpo ini padamu. Bunuh dia dengan cepat," kata Kaisar Bayangan. Suaranya di kejauhan terdengar samar sebelum kemudian sepenuhnya menghilang. Di saat Kaisar Bayangan menyampaikan pesan tersebut, Kaisar Api Hitam juga sepertinya telah merasakan sesuatu. Senyum di bibirnya membeku dan kemarahan muncul di matanya. Dan saat berikutnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi api hitam yang menakutkan dan duar. Dia saat ini benar-benar membakar asal-usulnya sendiri dan api yang tak berujung melonjak ke arah Kaisar Mengpo dan membakarnya hidup-hidup. Tapi sebelum apinya bisa tiba, pemaksaan yang mengerikan tiba-tiba melonjak dari langit yang tak berujung. Garis keturunan dari banyak kultivator yang kuat di langit dan bumi yang tak berujung nampak bergetar. Dan teror besar berasal dari lubuk jiwa mereka bersamaan dengan aura tertinggi yang samar itu menyebar ke tubuh dan pikiran. Seolah-olah bencana besar akan datang. Seketika banyak kultivator yang kuat merasakan gelisah. Mereka mengangkat kepalanya karena ketakutan dan kulit kepala mereka tidak bisa menahan rasa mati rasa. Saya melihat sebuah tangan besar yang terangkat ke langit memancarkan aura kehancuran tabu. Itu turun dari 9 langit dan langsung membombardir formasi yang mencakup ratusan juta mil di wilayah 5 gunung suci ini. Ketika formasi penyegelan yang menakutkan itu di bawah aura ini, itu sama rapuhnya dengan apapun di dunia bawah. Tangan raksasa yang memegang langit ini dengan mudah menembusnya seperti kertas. Kemudian tangan raksasa yang memegang langit itu memotong jarak yang tak berujung dan langsung menuju ke arah Kaisar Api Hitam. Api gelap yang berubah menjadi kehampaan di ujung tangan raksasa yang mengangkat langit tersebut sama-sama terlihat sosok agung yang mencapai langit di sana yang memancarkan niat membunuh dan tak ada habisnya. Terlihat energi gelap dari keagungan yang sangat misterius dan kuno. Itu Kaisarian dari Istana ke-10. Banyak kultivator yang seketika merasa seolah-olah mereka telah tercekik.
dan jiwa serta hati mereka menderita pukulan yang tak ada habisnya. Kaisar Api Hitam bahkan menjadi lebih ketakutan lagi dan dia sangat marah, dan dia bergegas menuju ke arah Kaisar Mengpo yang membeku. Dia tidak pernah menyangka bahwa kaisarian dari istana ke-10 akan tiba begitu cepat. Rencana saat ini adalah membunuh Kaisar Mengpo untuk menyelamatkan rahasia 5 gunung suci dan menghilangkan semua bahaya yang tersembunyi. Namun sebelum api neraka kehampaan yang dia ubah dapat membungkus Kaisar Mengpo, tiba-tiba tangan raksasa yang memegang langit itu telah terbentang melintasi kehampaan yang tak berujung, meraih api kehampaan yang dia ubah menjadi telapak tangan. Yang dapat membakar segala sesuatu di dunia itu memiliki reputasi besar dunia bawah, nampak itu bergetar hebat di bawah telapak tangan raksasa yang dilepaskan oleh Kaisarian. Akan tetapi malah itu seolah-olah bukan apa-apa dan dengan mudah dihancurkan oleh energi dunia bawah yang mengerikan yang terkandung pada tangan raksasa Kaisarian. Api kehampaan yang panjangnya 100 kaki dan berisi api yang tak ada habisnya langsung terjepit dan meledak di tempat. Nampak itu pecah berkeping-keping. Dalam sekejap api berkobar dan lalu menyebar ke dunia sekitar, nampak berhamburan ke beberapa kultivator yang sedang mengepung Kaisar Mengpo di dekatnya. Tiba-tiba jeritan-jeritan mulai terdengar satu demi satu. Tidak, tidak. Dalam sekejap mata ratusan kultivator yang kuat pun musnah menjadi abu di bawah api, sehingga meninggalkan tumpukan mayat yang hangus dan jatuh ke dalam kehampaan. Para kultivator yang kuat yang tersisa semuanya tampak ketakutan dan mereka mundur dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama api hitam legam yang memercik ke seluruh langit dengan cepat mengembun menjadi sosok di kejauhan, dan itu adalah Kaisar Api Hitam. Yang nampak dia sangat memalukan. Dia muntah darah dan mengangkat kepalanya dengan sangat ketakutan. Sementara Kaisar Mengpo dia akhirnya terbangun dan mendongak dengan wajah yang terkejut. Terlihat sosok agung itu turun dari langit dan dengan keagungan yang mendominasi dia dengan aura yang menakutkan yang tak berujung nampak melonjak di sekitar tubuhnya. Dia seperti dewa yang menatap semua pria kuat yang hadir dengan mata yang dingin. Itu adalah Kaisarian. Kaisarian yang dia dengan cepat, dengan gila-gilaan, melesat dari Gunung Huangquan menuju ke sini. Semua kultivator yang ada di sana pun gemetar dan hati mereka berada di bawah tekanan yang sangat luar biasa. Di bawah tekanan yang menakutkan ini mereka jatuh dari langit satu persatu dan merangkak di tanah. Jiwa dan tubuh mereka berada di bawah tekanan yang mengerikan dan mereka semuanya gemetar hebat. Kekuatan dari 4 Kaisar Agung tidak ada bandingannya. Jika mereka kuat di level Kaisar Agung, mereka mungkin akan mampu menahannya. Akan tetapi bagaimana orang-orang kuat di ranah transenden ini bisa menahan tekanan mengerikan dari puncak Kaisar Agung seperti Kaisarian? Mereka semua sama seperti seekor semut yang memandang seekor naga. Yang ada di depan mereka sekarang hanya kemungkinan untuk menyerah. Belum lagi para kultivator biasa ini, bahkan kaisar kuno seperti Kaisar Api Hitam pun nampak gemetar. Dalam hati mereka saat ini dengan perasaan yang campur aduk dan juga menakutkan. Kaisarian meraihnya dengan tangan besarnya. Dia hampir mendapat ilusi mengerikan bahwa tangan itu akan meledakkan mereka di tempat. Jika bukan karena kehampaan yang dia ubah diwarisi dari penciptaan dunia bawah, mungkin mereka akan hancur akibat pukulan sebelumnya dan tubuh mereka akan mati. Adik ketiga, kata Kaisarian, dia datang ke dunia ini dan matanya langsung tertuju kepada Kaisar Mengpo. Ketika dia melihat Kaisar Mengpo yang penuh dengan bekas luka dan lengannya yang patah, Kaisarian tiba-tiba merasakan rasa sakit di dalam hatinya dan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba bangkit di hatinya. Pada saat ini di langit yang jauh aura menakutkan. Kaisar Agung lainnya datang satu demi satu dan nampak mereka dengan cepat turun ke medan perang. Mereka melihat segala sesuatu yang terjadi di medan perang dan hati mereka semuanya terguncang. Siapapun yang berani menyentuh istana ke-10ku, kalian semua harus mati, kata Kaisarian. Raungan keluar dari mulut Kaisarian. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Kaisar Api Hitam yang telah memadatkan kembali tubuh fisiknya. Mati. Kilatan hantu hitam yang menakutkan telah keluar dan menebas lurus ke arah Kaisar Api Hitam yang tidak jauh di sana. Ini tidak baik.
Kata Kaisar Api Hitam, tubuhnya dipenuhi es dan hatinya terasa dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah Kaisar Yan turun, dia akan langsung menyerang untuk membunuhnya. Kecepatan hantu hitam yang dilepaskan oleh Kaisar Yan ini benar-benar melebihi batas reaksinya dan sulit untuk bisa menghindarinya. Perisai api gelap, kata Kaisar Api Hitam. Dia meraung dan segera dia mengaktifkan api kelahiran di tubuhnya. Seketika membentuk sebuah perisai api hitam yang menakutkan di depannya dan berubah menjadi gerbang penjaga raksasa. Namun saat berikutnya perisai api yang muncul di hadapannya ini itu sama rapuhnya dengan dampak yang mengerikan dan lalu meledak sebelum roboh. Tidak hanya itu, setelah hantu hitam merobek perisai api raksasa itu, dia masih memiliki sisa kekuatan yang besar dan melilit Kaisar Api Hitam dan lalu mencoba untuk menghancurkan dan mencekiknya secara langsung. Tuan Api Hitam. Di kejauhan banyak kultivator kuat berteriak ketakutan dengan keputusasaan di wajah mereka. Praktisi sekuat Kaisar Api Hitam saja nampak sangat rentan di bawah serangan Kaisar Yan. Jika Kaisar Yan sampai mengincar mereka, apakah mungkin mereka masih memiliki harapan untuk bisa bertahan hidup? Tuan Kaisar Yan, ada yang ingin aku katakan, kata Kaisar Api Hitam. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan percikan hantu hitam yang ditunjukkan oleh Kaisar Yan. Api pelindung di tubuhnya terus-menerus dicekik dan melonjak dan dia akan hancur total. Akan tetapi di saat dia akan hancur, tiba-tiba di depan mata semua orang saat ini, sebuah tekanan Kaisar Agung tertinggi lainnya seperti gunung yang turun dari langit seketika menyelimuti Kaisar Api Hitam dan melindunginya. Kaisar Api Hitam diselimuti oleh hantu hitam, namun tiba-tiba sebuah gunung muncul memblokirnya. Dalam sekejap gunung itu berdiri di depan Kaisar Api Hitam, mencoba menahannya dan duar. Itu pun bertabrakan dengan keras dengan hantu hitam itu, dan lalu dengan keras dua tekanan mengerikan saling bertabrakan satu sama lain dan meledakkan gunung hitam itu yang nampak bergetar hebat, menyebabkan hantu hitam meledak dan tiba-tiba ditekan. Tuan Kaisar Weiwei, kata Kaisar Api Hitam. Dia mengangkat kepalanya dengan penuh semangat. Wajahnya tidak berdarah dan dampak seperti selamat dari bencana. Dia melihat sosok seperti gunung yang menjulang tinggi yang perlahan turun di atas langit yang tak berujung, lalu mendarat tepat di atas langit dan bumi dengan lambaian tangannya, dan berdentum. Aura yang menyelimuti langit dan bumi yang tak berujung langsung menghilang. Kaisar Api Hitam sangat menghela napas lega, karena itu adalah Kaisar Weiwei yang datang dan menyelamatkannya.